Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hari ini kita merenungkan kasih sebagai buah Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Engkau telah mencurahkan karunia-karunia-Mu. Tapi kami lebih rindu lagi Engkau membentuk kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, karakter-karakter ilahi. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, kami bertumbuh dalam karakter ilahi-Mu. Kasih sebagai buah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita baca sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, secara ilmu biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhan pohon itu. Semua buah secara alamiah mengandung benih dari pohonnya. Dan beberapa jenis buah juga memiliki bagian yang dapat dimakan oleh manusia atau makhluk Tuhan yang lain, burung-burung atau juga ikan. Oleh sebab itu, buah sebuah pohon juga sebenarnya ditujukan sebagai cara untuk pohon tersebut menyebarkan benihnya. Buah yang dimakan oleh manusia atau hewan, ikan,
benihnya terbawa, jatuh ke tanah atau terbawa air, dan berhenti di satu tempat, bertumbuh menjadi pohon yang baru. Jadi sebuah pohon adalah cara juga bagaimana Tuhan mengatur pohon tersebut bermultiplikasi. Di dalam Alkitab, hidup orang percaya beberapa kali digambarkan seperti pohon, bukan? Misalnya Mazmur 1 ayat 1-3. Artinya suatu yang ditanam kemudian bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Demikian kehidupan orang percaya juga. Nah, dalam hal ini buah adalah sesuatu yang keluar dari hidup orang percaya setelah menerima pertumbuhan daripada Roh Kudus. Kemarin kita telah membahasnya, hasil dari hidup dalam roh. Transformasi dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya saat orang percaya itu menurut pimpinan Roh Kudus hidup dalam roh. Roh Kudus memanifestasikan sifat-sifat ilahi yang kita kenal dengan buah roh. Kita baca tadi di Galatia 5 ayat 22-23. Bapak Ibu, buah roh bukan sifat alamiah manusia sejak lahir, bukan. Tetapi karakter orang percaya yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi tanda kedewasaan rohani seseorang. Jadi buah roh adalah juga bukti hasil kerja Roh Kudus yang dapat kita lihat dalam kehidupan orang percaya. Bila orang itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam roh, maka nampak karakter-karakter ilahi, yaitu buah roh itu. Pertanyaannya, tanpa Roh Kudus, apakah kita tidak bisa memiliki sifat-sifat alamiah yang baik? Nah, ini bedanya. Ada sifat-sifat alamiah yang baik dari seseorang tanpa Roh Kudus, tetapi ini berbeda dengan buah Roh Kudus. Berbeda dari sisi apa? Bagi orang percaya yang hidupnya didiami, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh dilakukannya untuk memuliakan Tuhan dan membangun tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Semua karakter-karakter ilahi yang muncul ditujukan untuk menyenangkan Tuhan dan membangun tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Tetapi buat orang dunia yang mungkin memiliki kebaikan, tetapi bukan dari buah Roh Kudus, kebaikannya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri. Motivasi orang melakukan kebaikannya pada umumnya didasarkan kepada keuntungan pribadinya. Contoh, hari ini kita merenungkan satu karakteristik buah roh, yaitu kasih. Kasih yang adalah buah roh itu terjemahan dari kata agape, yang artinya kasih yang memberi tanpa pamrih. Selalu mengupayakan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya. Objek kasihnya Tuhan dan sesama. Perhatikan di sini, kasih agape atau kasih ilahi memberi tanpa pamrih dan mengupayakan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya. Contohnya Roma 5 ayat 5-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Allah, contoh kasih Allah. Kasih agape, kasih ilahi.
di mana kasih tanpa pamrih. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya mati bagi kita, menanggung dosa kita, menerima hukuman bagi kita, ganti kita. Nah, kasih inilah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Seperti ayat 5 tadi katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih yang ilahi inilah, kasih agape inilah, kasih sebagai buah roh. Lalu apa bedanya dengan kasih yang dimiliki orang dunia tanpa roh kudus? Kasih bagi orang dunia adalah kasih yang memperhatikan dan mencari yang terbaik sepanjang bisa memberikan keuntungan pribadi. Saya berbuat baik karena orang yang baik itu banyak temannya, misalnya seperti itu. Saya mengasihi seseorang supaya orang itu baik kepada saya, orang itu juga mengasihi saya. Tetapi kalau orang itu saya kasih dan dia tidak baik kepada saya, dia tidak mengasihi saya tidak perlu mengasihinya lagi. Boleh saya simpulkan, kasih bagi orang dunia adalah kasih karena memberi manfaat, memberi keuntungan baik bagi pribadi saya. Nah, sekarang kembali kepada kasih ilahi, kasih oleh karena buah Roh Kudus. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saya urai sedikit, jadi orang yang bertumbuh dalam kasih sebagai buah Roh Kudus, dia sabar demi Tuhan dan demi gerejanya lebih baik lagi. Ia murah hati. Murah hati di sini adalah memiliki hati yang penuh kepedulian. Sekali lagi demi Tuhan dan demi gerejanya bertumbuh menjadi lebih baik. Ia tidak cemburu, dalam arti tidak iri. Bila ada orang lain diberkati, dia ikut bersuka cita, ikut bersyukur. Bukan ngomongin atau mencurigai atau bahkan ngomongin yang jelek. Lalu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya dia seorang yang rendah hati, juga sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak menyimpan dendam, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Sekali lagi, semua dilakukan demi Tuhan dan gerejanya bertumbuh. Lalu ayat 7 dikatakan menutupi segala sesuatu, artinya mulutnya tidak ember, tidak menyebar-nyebarkan kejelekan orang lain. Tetapi ia percaya segala sesuatu, artinya dalam iman positif, dia berdoa buat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Itu orang yang memiliki kasih sebagai buah Roh Kudus. Mengharapkan segala sesuatu menjadi baik dan semakin baik, walaupun dia belum lihat itu. Dia percaya, dia tetap sabar menanggung segala sesuatu. Dan dikatakan kasih tidak berkesudahan, artinya kasihnya itu kekal. Nah, poin yang terakhir ini yang paling membedakan dengan kasih dunia, yaitu kasih agape itu kekal. Walaupun orang objek kasihnya berubah, dia tidak berubah, dia tetap mengasihi orang itu dan berharap orang itu jadi baik.
kembali baik. Itu kasih agape. Kalau objek kasihnya Tuhan, ya tentu Tuhan tidak berubah. Tuhan sempurna dan maha baik. Tapi seringkali objek kasihnya itu gereja, sementara gereja itu tidak sempurna. Tapi puji Tuhan, kasih agape yang Tuhan taruh dalam diri kita sempurna, kekal. Itu yang akan membawa gereja dalam proses menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Kelak saat Yesus datang kedua kali. Mari kita menghidupi kasih Tuhan ini. Kita makin terbuka dalam pimpinan Allah Roh Kudus, hidup di dalamnya, sehingga kasih makin termanifestasi sampai gerejanya disempurnakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh kasih anugerah-Mu, kami bangun dalam keadaan sehat ini, berkat khusus. Kami syukuri. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memanifestasikan karakter ilahi kasih sebagai buah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Kami tahu kasih ini tidak mungkin kami hidupi tanpa Roh Kudus, karena kasih tanpa pamrih hanya dimiliki oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Maka Roh Kudus berkaryalah, bimbing kami hidup dalam kasih-Mu, manifestasi dalam diri kami kasih ilahi-Mu itu Tuhan. Untuk kami mengasihi pasangan hidup kami, anak cucu kami, keluarga. Demikian juga keluarga ilahi kami, komunitas gereja kami. Sehingga keluarga kami, gereja kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, kesaksian yang indah. Sehingga dunia melihat Tuhan dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami bergereja. Gereja menjadi alat transformator bagi dunia, menyatakan kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berbagi kasih. Tuhan memberkati. Shalom.